kan udah ada pen di tulang belakang nih. Nah, apa sih sebelum operasi sesar itu aku perlu ekstra perhatian apa gitu? Jadi gini. Aku udah 34 minggu, hari ini mau anterin mama medical check up. Ke lantai 1 ya? Kita tanya dulu ya. Ini sih, mau nanya kalau medical check up kemana? Hello, isi. Iya. Sakit. Sakit. Aku lihat sini. Dor. Pinky. Dok, aku lebar banget, Dok. Iya, bagus. Bagus. Bagus dong. Dokter, apa kabar? Baik. Baik banget. Halo teman-teman skoliosis, kembali lagi bersama Dokter Lutfi. Dokter kesayangan kita ya ceritanya. Dok, aku mau nanya-nanya ya, Dok. Boleh. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Baik. So far oke deh. So far oke, udah nggak ini apa tuh kembali? Udah nggak lemes-lemes. Berat badan makin naik. Kayak Pinky juga. Jadi 90 saya juga gitu. Aku udah 82. Artinya makin tambah sehat. tambah sehat. Gitu lah. Bulan depan aku udah lahiran nih, Dok. Oh gitu? Iya. Mudah-mudahan ya. 34 nih. Sehat ya. Aku mau nanya-nanya nih makanya. Boleh. Kan aku operasi skoliosis 3 tahun lalu. Nah, Terus selama 3 tahun itu aku udah naik berat badan baik banget tuh. Itu bahaya nggak ya? sebetulnya sih dikatakan bahaya enggak ya. Apalagi kalau kita tuh sebetulnya menjaganya dengan menguatkan otot-otot tulang belakang kita. Oke. Nah, selama itu tuh kita lakukan latihan penguatan nggak, misalnya back exercise, oke. berenang ya, terus pilates atau yoga atau apapun deh ya yang menguatkan otot-otot tulang belakang. Sepanjang itu terjaga, sebetulnya tulang belakang kita aman-aman aja, walaupun berat badan naik. Jadi sebenarnya setelah operasi pun 1 tahun ya waktu itu kalau nggak salah itu udah boleh olahraga normal kan? Boleh olahraga normal. Yang dihindari hanya yang Jadi gini, sebetulnya ya kalau kita olahraga yang high impact itu seperti loncat-loncat atau yang bela diri misalnya, ya, nah itu berat, ya kan? Sepanjang itu enggak apa-apa kok, aman. jadi fokusnya itu harus di strengthening Penguatan otot tulang menguatkan belakang. otot tulang belakang. Yang penting exercise. Jadi Exercise. berat badan nggak apa-apa ya. Dok? Apa naik, apalagi sekarang hamil. Hamil kan penting. Bener juga. Tapi parah banget, aku naiknya udah baik banget. Terus Dok, aku kan rencananya mau ERAS, C-section. Mau sesar. Karena kata dokter obgynnya berat babynya juga berlebih nih ceritanya. Jadi kayaknya lebih baik sesar. Terus Dok, apa yang perlu aku perhatiin kalau misalnya mau, kan udah ada pen di tulang belakang nih. Nah, apa sih sebelum operasi sesar itu aku perlu ekstra perhatian apa gitu? Jadi gini, yang paling penting tuh sebetulnya waktu si dokternya mau melakukan sesar itu menggunakan biusnya apa. Nah, kalau dia biusnya namanya bius regional yang di setengah aja, maka sebetulnya itu harus diperhatiin sama dokternya, bisa nggak jarum suntiknya tuh masuk ke tulang belakang. Karena kalau disuntikin terus kan kesakitan, ya kan? Jadi sebaiknya kalau memang nggak bisa, jangan pakai ini. Jangan pakai jarum atau regional. Jadi sebagai kan anestesi umum. Cuman kan kalau anestesi umum tuh sayangnya si bayi juga terbius juga.
kesekian kan. Nah itu kadang-kadang tuh dia terbius juga, tapi sekarang sih ada cara, mereka tuh ada cara supaya si bayinya itu tidak sampai mendapatkan obat yang sehingga di waktu dia dikeluarin dia nggak, kan mesti nangis. Ya. Nah takutnya kalau dia tidur juga kan dia nggak Nggak nangis. Gitu. Kan Jadi sebaiknya emang regional lah, cuman perhatiannya adalah bisa atau enggak bisa atau disuntiknya nggak itu. suntikinnya. Nah itu yang kita harus tahu gitu. Karena itu kan nggak ada patokan lagi dia. Di tengah itu nggak ada patokan lagi. Terus gimana dong saya dong? Nah bisa. Jadi, Nanti kalau hasil seandainya udah ronsennya. mau deket, jadi gini, satu hasil ronsen yang sudah ada pennya, Oke. kan? Yang kedua itu kalau perlu ya, kalau perlu waktu mau melakukan itu kita pakai siam namanya. Siam itu masukin jarumnya pakai siam. Ada fluoroskopi di dalam kamar operasi, kita bisa masukin pakai itu. Nah, berimpak nggak pada bayinya? Enggak, karena bayinya udah terbentuk semua. Jadi kan ada orang takut di radiasi di X-ray karena radiasi. Enggak masalah. Karena udah selesai semua. Yang ditakutin tuh kan kalau kita X-ray waktu bulan-bulan pertama itu bahayanya janinnya terganggu. Oke. Kalau ini sih udah terbentuk semua, organ udah terbentuk. Kalau sekarang trimester 3 berarti boleh X-ray? Boleh, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tadi tuh mau kita tuh tadi rekam ini dong ruang operasi untuk ngeliat meja proeksis ya, meja kan operasi boleh. yang baru sama O-arm ya. Nah. Tapi tadi aku nggak berani masuk, katanya takut ini ntar radiasi atau gimana. Enggak, nggak apa-apa. Harusnya aku masuk ya. Ah. Maaf ya teman-teman. Coba tadi masuk. Iya. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya trimester 3 udah boleh. Udah boleh disinar juga. Maksudnya kalau diperlukan ya kita X-ray boleh. Sebaiknya aku X-ray dulu sebelum ini Nggak, nanti atau enggak? bukan. Kalau diperlukan, X-ray yang lama boleh. Oke. Kasih ke dokternya. Tapi kalau dokternya sampai nggak bisa masukin jarumnya, itu kita pakai fluoroskopi. Nggak usah takut, gampang. Semoga bisa ya. Bisa nanti. Ngomongin soal ini dok, apa tadi kan aku sempat rekam ruang operasi itu tadi. Nah. Ruang operasi yang ada proaksis Meja. sama meja operasi itu sama yang orang. Aku pengen tanya sebenarnya bedanya, itu kan meja operasi baru ya dok ya? Nah, Bedanya apa sih sama meja operasi biasa yang mungkin dulu bekas yang aku pakai waktu operasi? Bedanya apa sih sama sekali? beda banget. Itu dudukannya atas bawah. Gitu. Nah, kalau dulu itu dudukannya di tengah. Ini meja, ini di tengah. Kalau sekarang kan digantung sini kan, sehingga ininya kosong nih. Seluruh tubuh, sepanjang tubuh kosong. Tengahnya. Sehingga kalau kita mau cek nih, waktu misalnya operasi tulang belakang, dari atas sampai bawah kita bisa lihat hasilnya sekaligus. Nah kalau dulu pasti mentok di atas, nggak bisa seluruh tulang belakangnya kelihatan gitu, karena ada tiang di tengahnya. Satu itu. Yang kedua, kalau zaman dulu ya, itu pasti mejanya karena kita extended, kita nggak bisa ditekuk-tekuk gitu. Nggak bisa digerakin. Nah, nggak bisa misalnya kita mau patahin gini, nggak bisa. Nah, kalau meja ini ada. Nah, jadi kalau seandainya ya, kita perlu, kurang nih lengkungan dari sampingnya kurang, ya kita patahin namanya. Karena kasus orang kan juga beda-beda ya. Beda-beda. Dok. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan pasiennya. Persis gitu. Jadi meja proaksis ini canggih karena dia bisa menahan sampai lebih kurang 200 kilo, 250 kilogram walaupun di yang atas bawah gitu. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa mejanya. Gitu. Dan itu cuman ada di Eka Hospital ini. Nah, sampai saat ini saya dengar ada rumah sakit lain punya sih, tapi yang di Eka ini kita yang pertama kan. Satu lagi ada mesin baru. Nah, itu ya, OAM. Tapi yang belum tadi ya, bilang. belum. Nggak tahu ya, nanti nanti pas tayang ini videonya nggak tahu udah launching apa belum, udah boleh pakai apa belum. Tapi OAM itu apa sih dok? Nah, OAM itu ya, nah ini penting sekali. Jadi Apalagi banyak banget, di Eka tuh banyak banget, canggih banget. Jadi OAM itu adalah imaging juga sih. Seperti kita punya kamera paling tercanggih di antara
imaging untuk melihat tulang belakang kita. Ya, itu OAM namanya. Nah, kecanggihannya apa? Kecanggihannya adalah dia seperti punya CT scan yang mobile yang bisa dibawa kemana-mana. CT scan. Kalau tahu CT scan kan adanya di bagian radiologi. Kan besar tuh, nggak mungkin bisa dibawa-bawa. Ini adalah CT scan yang mobile, yang bisa dibawa-bawa, ya kan? Ya. OAM ini bisa melihat tulang belakang kita secara 3 dimensi loh. Dari depan, dari samping, dari atas. Jadi kita bisa lihat tuh bentuk tulang belakang kita. Nah, OAM ini sangat perlu di merge atau dikawinkan dengan robot. Jadi penggunaan OAM dengan robot, waduh itu makin memudahkan kita dalam melakukan tindakan operasi robot gitu loh. Makin tambah presisi kita melakukan operasi robot. Nah gitu loh. Jadi kalau zaman dulu ya, misalnya Pinky dioperasi dengan skoliosis dengan adanya OAM, itu kan orangnya muter tuh, ininya tulang belakangnya muter begini, sehingga kita kadang-kadang mesti presisi kan masukin skrunya ke pedicle. Nah dengan robot itu tambah mudah dengan adanya OAM itu. Jadi dia tahu persisnya. Ada di mana. Oh di sini nih tempatnya. OAM itu yang beritahu robot gitu. Jadi OAM itu sangat diperlukan kalau kita operasi skoliosis yang berat banget di atas 90 derajat misalnya gitu. Terlebih untuk yang pokoknya kasus berat banget. Tapi sebenarnya kalau yang sebelum ada OAM kan udah robot sempat dipakai kan udah bisa juga. Bisa juga, cuman kan kalau yang dulu berat-berat itu kita masih pakai namanya SIAM. Kalau sekarang kita pakai OAM, tapi dulu pakai SIAM yang 3 dimension juga. Tapi jelek lah, lebih jelek gambarnya dibandingkan dengan OAM ini. Penyempurnaan lah ya, SIAM ini mesin baru menyempurnakan yang bisa ngelihat. Kalau bahasa awam bener nggak nih dok? Nanti dikoreksi ya, intinya bisa kayak CT scan tadi yang dokter bilang, tapi dia mobile. bisa dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana, terus bisa atas bawahnya si pasien lah ya gitu ya. Dan bisa ngelihat seluruh tulang belakang dari atas sampai bawah. Gitu loh. Full ya. Full. Sehingga habis operasi kita bisa lihat hasilnya langsung sebetulnya. Bagus nih hasilnya. Gitu. Kalau dulu kan aku harus digotong-gotong dulu tuh dok. Jadi dulu waktu 3 tahun lalu aku digotong-gotong ke bawah kan? Dari ruang rawat inap. Abis itu aku dipindahin, digotong-gotong, kan masih sakit banget betul. Dipindahin, digotong 2 orang, dipindahin, abis itu ke mesin X-ray. Aduh. Ini contohnya. Sekarang udah gak perlu kayak gitu berarti dok. Nah, ini contohnya nih. Kemarin kita foto ini kan. Nah segini nih kita bisa foto dengan si OAM itu. Udah langsung kita bisa lihat tuh, lihat. Jadi itulah. Jadi langsung hasilnya di saat itu juga. Iya. Aku nunggu 3 hari loh kalau nggak salah, apa 2 hari. Betul. Ya dok waktu itu. Baru dibawa. Baru abis itu dokter aku nih hasilnya bagus gitu. Padahal udah operasinya udah 3 hari lebih. Terus sakit digotong-gotong. Teman-teman luar biasa banget. Jadi ini nggak perlu ngerasain sakit lagi. Ya. Jadi sebenarnya semua teknologi yang ada di Eka Hospital ini yang itu memang dibikin supaya mempermudah dokter yang melakukan operasi dan supaya meminimalisir sakit buat pasiennya juga ya dok ya. Dan outcome-nya jadi lebih bagus. Dan hasilnya jadi lebih bagus. Jadi outcome-nya lebih bagus, meminimalisir sakit oleh pasiennya, dan kemudian meminimalisir terjadinya komplikasi. Gitu loh. Komplikasi dulu. Misalnya skru yang memang melenceng, baik keluar maupun ke dalam kanalnya. Kalau ke dalam kanalnya ya bisa lumpuh kan. Kalau keluar dia bisa sakit-sakitan. Makanya kita meminimalisir itu gitu. Jadi nggak usah takut lagi. Iya. Terlebih tapi khususnya buat yang udah parah ya derajatnya. Kalau yang masih derajat ada yang 15, masa ada yang bilang gitu dok. Derajatnya cuma 20 tapi aduh aku mau dioperasi kayak si Pinky. Jangan. Salah ya teman-teman. Kita edukasi bukan buat kalian biar operasi terus enggak.
tapi biar bisa, kalau memang udah harus dioperasi, saatnya dioperasi, please banget jangan nunda-nunda, jangan deny terus kayak nggak mau, jangan sampai dibiarkan tambah parah, nanti makin susah ya dok ya. Terutama yang di atas 50 derajat ya. Iya. Nah, jadi kalau yang di bawah 50 ya masih boleh lah nawar-nawar gitu kan. 40, 45. Kalau di atas 50 udah Ya. sebaiknya Udah lu operasi lah. Karena akan consider untuk operasi. Iya. Terima kasih banyak dokter. Yo, Udah banyak, udah panjang kan ya. Oke. Semoga teman-teman cukup terjawab ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh di komen aja di bawah. Semoga nanti kita ketemu lagi kapan ya dok ya? Abis aku lahiran. Habis lahiran deh. Terima kasih Yo. teman-teman. Bye-bye. Salam skoliosis. Skoliosis. Dadah. Nah, tadi kita udah selesai medical check up, udah nemenin mamaku, terus udah lihat-lihat ruang operasi, ada alat baru, Proaxis sama O-arm tadi yang udah dijelasin, dan kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Dokter Lutfi. Thank you banget teman-teman. Mohon maaf nih kalau aku jarang-jarang update, seperti yang udah kalian bisa lihat ya. Makin besar, makin engap ya. Doain aku bulan Agustus ini bakal lahiran. Jadi semoga sehat-sehat, semoga lancar, semoga bisa ya pokoknya aku dan Dede Bayi sehat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, jangan lupa follow sosial media aku lainnya. Ngobrol-ngobrol boleh di komen. Biasanya aku lebih sering balasin komentar sih, DM juga boleh. Terima kasih. Dadah. Salam skoliosis.